Halo, ketemu lagi di Turete, tutorial remeh-temeh, produksi Sosianesia Channel. Pada video kali ini, gue akan ngasih tahu gimana caranya mengganti stop kontak dinding atau dalam bahasa Inggrisnya wall socket atau electrical socket, dimana di sini terlihat bahwa stop kontak dinding ini dalam keadaan rusak, copot bagian depannya. Mungkin banyak dari kalian bahwa tutorial seperti ini semua orang juga sudah tahu, tapi ternyata berdasarkan statistik video di tutorial Sosianesia Channel, video cara pasang colokan lumayan view-nya dan ternyata banyak yang tidak bisa. Kemungkinan banyak dari kita yang malu untuk bertanya padahal kita tidak bisa. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah tentu saja sebuah stop kontak baru, stop kontak dinding yang baru. Ini merek lokal ya. Kemudian sebagai pengaman juga, kita juga membutuhkan test pen. Langkah yang pertama, ini namanya meteran, sedangkan yang ini namanya MCB. Kita matikan dulu meterannya. Matikan juga MCB-nya. Setelah kita mematikan meteran dan MCB, kita cek dulu apakah masih ada arus listrik yang ada pada lubang stop kontak ini dengan cara menggunakan test pen. Di sini ada dua lubang. Kemudian yang ini untuk ground. Biasanya salah satu dari dua lubang yang di sini adalah live, hot atau fasa, dan yang lainnya adalah netral. Kita cek dulu apakah di sini ada arus listriknya. Di lubang yang pertama tidak ada. Di lubang yang kedua juga tidak ada. Mungkin dari kalian bertanya, kenapa ketika meteran dan MCB-nya sudah dimatikan, kok videonya dalam keadaan terang? Soalnya gue menggunakan lighting atau pencahayaan, bukan dari listrik yang meterannya dan MCB-nya gue matikan. Jadi video ini masih bisa terlihat jelas. Nah, setelah kita pastikan bahwa tidak ada arus listrik pada lubang stop kontak ini, maka kita bisa melakukan penggantian pada stop kontak yang rusak ini. Di sini ada baut, kita copot aja. Harusnya stop kontak ini awalnya ada tutupnya seperti ini. Kemudian bagian tutupnya mungkin copot atau pecah, jadi tinggal tersisa bagian besinya. Sedangkan model yang seperti ini bentuknya seperti ini. Ini yang model lama ya. Kita buka dulu aja. Di setiap stop kontak itu pasti ada bagian pengunci supaya bagian stop kontak ini tidak mudah tertarik. Kalau di yang barunya tuh yang seperti ini. Ini yang mencegah supaya stop kontak tidak mudah tertarik ketika ada kegiatan colok pasang, colok pasang. Jadi bagian tepinya ini kita copot dulu. Kebetulan obeng test pen gua bagian ujungnya adalah obeng gepeng, jadi bisa pas masuk untuk membuka baut dari pengunci si stop kontak ini. Nah, biasanya kalian akan menemukan dua kabel warna hitam dan kabel warna biru. Pada kabel warna hitam umumnya digunakan untuk jalur fasa, live, atau hot. Sedangkan yang biru biasanya digunakan untuk jalur netral. Ketika ada satu kabel lagi, misalnya kalian bongkar stop kontak, ternyata ada 3 kabel. Kabelnya warna kuning, strip hijau, itu biasanya
kabel ground. Nah, karena pada stop kontak ini tidak ada grounding, maka hanya 2 kabel. Kita buka aja bagian pengunci kabel pada stop kontak ini. Kita copot aja 2 kabel ini. Di sini bagian pengunci kabelnya. Maka ketika bagian ini dihubungkan dengan kabel, maka bagian lubangnya akan terhubung dengan jalur kabel yang terhubung dengan pengunci kabelnya. Kalau untuk yang ground biasanya masuk ke bagian sini, karena dia terhubung dengan bagian atas bawah, bagian yang ini. Sedangkan untuk stop kontak yang seperti ini, penguncinya di bagian bawah, live dan netral, atau hot dan netral, atau fasa dan netral. Kemudian untuk groundnya di bagian sini. Sudah terbuka stop kontak lama yang rusak, maka tersisa 2 kabel. Oh iya, sebagai tambahan alat bantu, kan di sini kabelnya terlihat sudah agak kusam dan kelihatan seperti berkarat, warnanya agak hitam. Maka ini harus dipotong. Potong bagian, ini kan ada bagian ini nih. Potong di bagian kulit sini yang masih tertutup. Jadi yang terbuka ini kita buang. Sama halnya dengan yang warna biru, yang jalur netral. Kadangkala di beberapa rumah itu ada yang memasangnya terbalik, yang kabel biru dipakai untuk jalur fasa, sedangkan yang kabel hitam dipakai untuk jalur netral. Jadi nanti pada saat pemasangan dipastikan dulu salah satunya adalah mana yang jalur fasa dan mana yang jalur netral. Kemudian kita gunakan cutter. Kalau buat kalian yang punya pengupas kabel, mungkin bisa pakai pengupas kabel. Cuma karena gue nggak ada, gue pakai cutter. Untuk bagian tembaga kabel yang masih tertutup dengan kulitnya, maka dia masih berwarna mengkilap, warna tembaga. Gunanya kita memotong kabel yang terbuka tadi dan kita mengupas kembali adalah kita menghindari adanya pengaruh korosi pada kabel, sehingga arus listrik tidak mengalami tambahan resistansi atau tambahan hambatan ketika mengalir ke stop kontak. Jadi lebih bersih.
Kalau sudah seperti ini, saatnya kita pasang pada stop kontak yang baru. Jadi kita pasang yang terhubung dengan lubang yang ini, itu terhubung dengan lubang yang ini. Sedangkan untuk lubang yang ini terhubung dengan lubang sebelahnya. Kemudian untuk bagian yang ground, yang atas bawah ini, itu pasangnya di sini. Di bagian ini. Ini kita buka aja. Kita kendorkan supaya kabel bisa kita masukkan. Untuk bagian yang ground, kita bisa kendorkan baut yang di sini. Kemudian, misalnya gue contohkan ya, karena gue nggak ada ground ya. Misal kalian mau pasang ground, ini ada 2 lubang di sini. Boleh yang mana aja. Masukkan bagian yang ada tembaganya, sudah terkelupas, ke dalam salah satu lubang tadi. Kemudian tinggal dikunci. Pastikan dia kencang. Misalnya ini kabel ground ya, yang warna kuning strip hijau. Ini dimasukkan di bagian yang ini. Ini gue copot dulu. Karena stop kontak ini tidak menggunakan ground. Kemudian untuk bagian yang lubang fasa dan netral, lalu di sini ada 2 lubang, masing-masing ada 2 lubang. Boleh dipakai yang mana aja. Mungkin ini digunakan untuk bila kita ingin memparalel stop kontak ini. Jadi bisa untuk yang lubang yang pertama, untuk jalur yang pertama boleh kita masukkan yang sebelah sini atau sebelah sini. Jalur yang lain kita bisa masukkan lubang yang ini atau yang ini. Jangan dua-duanya dimasukkan ke sini, satu lubang, nanti bisa konslet. Itu salah, karena sama aja menghubungkan 2 kabel ini. Pasti akan terjadi konslet. Pilih salah satu, kemudian di sebelahnya ada 2 lubang yang di sebelahnya, pilih salah satu. Oke. Gua akan memasukkan bagian yang fasa, yang hitam. Ini ke bagian yang di sebelah sini kalau dari depan. Artinya dia masuk di bagian yang ini. Jadi kita masukkan aja. Masukkan sampai tersisa bagian kulit kabel saja yang di luar. Sampai mentok. Masukkan sampai mentok. Gue pilih yang bagian yang sebelah sini. Di antara 2 lubang ini. Kemudian kita kencangkan bagian bautnya. Pastikan kalian mengencangkan bagian bautnya dengan sangat kencang agar tidak terjadi baut yang kendor atau terjadi hubungan yang kendor antara kabel dengan pengunci kabel ini, karena bisa berbahaya, menyebabkan kabel akan menjadi panas. Kemudian yang bagian netral gua masukkan ke bagian sebelahnya. Gua pilih yang paling luar.
seperti ini. Jadi yang netral di sebelah sini, kemudian yang fasa di sebelah sini. Pastikan kencang. Jangan ragu-ragu. Kemudian kita masukkan ke bagian lubangnya. Kita kendorkan dulu bagian penguncinya. Ini bagian yang ini, kendor dulu. Sama halnya dengan bagian yang sisi lainnya. Lalu kita masukkan ke dalam lubang stop kontaknya. Pastikan tidak ada yang terlepas atau menempel satu sama lain di antara dua kabel ini, karena akan terjadi hubungan singkat. Kendorkan sampai dia bisa masuk ke dalam lubangnya, sampai si besinya ini bisa lebih leluasa untuk masuk ke dalam lubang si stop kontak ini. Kemudian kita kencangkan. Pengunci sudah kembali ke posisi pengunci, jadi dia narik bagian sisi lingkaran yang di dalam stop kontak supaya dia menjadi pengait kanan kiri. Jadi ini nggak mudah tertarik. Selesai. Sekarang kita nyalakan meteran dan MCB-nya kembali. Pertama-tama kita nyalakan meterannya dulu. Kemudian kita nyalakan MCB-nya. Kembali ke stop kontak yang sudah kita pasang tadi. Kita tes menggunakan test pen. Lihat di sini sudah menyala test pen-nya. Di sini tidak ada arus listrik. Jadi harus salah satu saja yang ada arus listriknya. Nyala. Tidak nyala. Ini ada lampunya nih di bagian sini nih. Tuh. Nyala, nyala, nyala. Oke. Stop kontak sudah bisa digunakan. Sekian video Tourette kali ini. Semoga bermanfaat. See you.